telah melakukan pelanggaran etik pada beberapa nama pejabat di situ complexity, simplicity, dan flexibility. Itu sisi imajinasinya juga tinggi. Dunia akademik ini imajinasi tidak dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Dan kembali lagi di acara Kata Rudi Cahyo edisi yang reguler, tidak edisi spesial. Hari ini kita berbicara tentang dunia pendidikan kita, dunia akademik kita, dan ada pemberitaan yang sangat booming kali ini, yaitu adanya beberapa guru besar, profesor yang kedapatan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran etik dan kemudian dipertanyakan tentang gelar guru besarnya. Ada beberapa nama pejabat di situ yang sudah mendapatkan gelar guru besar dan sekarang sedang bermasalah. Ada nama Dasko, ada nama siapa lagi, Bamsud, ada beberapa nama. Tapi saya tidak akan membahas kasus itu, apalagi mengomentari para pejabat yang melakukan pelanggaran etik akademik tersebut. Tapi saya lebih kepada video ini kita buat sedikit lebih ringan saja karena saya hanya ingin cerita-cerita. Saya sendiri sebenarnya seorang akademisi ya. Saya ngajar, saya jadi dosen, dan memang saya awalnya tidak berpikir bahwa ini akan menjadi bagian dari perjalanan hidup saya atau tidak. Artinya tidak dari dulu kalau ditanya cita-citanya apa terus jawabannya dosen, enggak juga. Dan pada waktu saya memutuskan untuk menjadi dosen, selain sebenarnya juga ada alasan pragmatis ya, karena saya harus bekerja dan saya butuh ada status formal secara pekerjaan pada waktu itu ya, pada waktu itu awal kali masuk. Terus karena saya kalaupun memutuskan menjadi dosen pada waktu itu juga ingin benar-benar beraktualisasi lah ya, kalau dalam istilah di ilmu saya psikologi, saya ingin beraktualisasi bahwa itu menjadi perjalanan idealisme kehidupan saya. Dan kenapa? Karena saat itu saya cuma berpikir begini, menjadi dosen itu nanti saya punya kesempatan untuk jadi alasannya enggak tahu ini sederhana atau seperti di dunia dongeng ya. Saya itu ingin punya sekelompok atau kumpulan mahasiswa, terus kemudian sekumpulan mahasiswa tersebut menekuni bidangnya, terus mereka melakukan riset, mereka belajar bersama, terus kemudian saya termasuk bagian dari mereka, dan sampai pada titik tertentu ingin punya atau mengembangkan, mendirikan mazhab sendiri. Karena kalau di psikologi itu kan ada mazhab-mazhab ya. Mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar tentang psikoanalisa, pernah mendengar tentang behavioristik atau behaviorisme, tentang humanisme atau humanistik. Dan saya ingin punya mazhab sendiri, punya kelompok, kumpulan sendiri. Terus selain itu saya juga suka nulis. Dan memang nulisnya pada waktu itu saya suka nulis fiksi, suka nulis cerpen, suka nulis novel, meskipun tidak sampai keturutan ya nulis novel sampai pada punya novel yang diterbitkan. Bahkan kumpulan cerpen aja dulu itu diterbitkan secara indie ya, di penerbit indie, jadi bukan penerbit mainstream. Secara online, ketika ada yang memesan maka buku itu akan dicetak. Dan sempat ditanyakan juga pada waktu saya wawancara seleksi itu, kalau kamu ingin menjadi penulis, kenapa harus menjadi dosen? Karena itu butuh suasana yang asketik. Artinya penulisan itu butuh suasana yang membuat kita itu bisa mendalami, meresapi apapun yang kita pikirkan dan kita rasakan. Dan memang di perjalanannya itu
agak sulit, sehingga kemudian ada moderasi ya. Di tengah-tengahnya antara imajinasi saya dan kesenangan saya menulis, saya tuangkanlah dalam bentuk blog, yaitu rudycahyo.com. Meskipun saya punya beberapa blog ada dulu Mosaic Psychology. Saya dulu pernah pingin membuat teori itu ya, Mosaic Psychology, dengan 3 hal pokok atau 3 hal utama yang dulu menjadi hipotesis saya yang akhirnya juga mandek, tidak jadi saya dalami. Dan ya, menulis artikel populer, bukan artikel populer ya, lebih kepada menyuarakan idealisme aja ya, mengekspresikan lewat blog saya secara pribadi, itu cukup membuka ruang, melegakan saya. Imajinasi saya tertampung di situ, kesukaan saya menulis tertampung di situ. Dan ketika saya mengajar pun saya banyak menuangkan atau memberikan pemikiran-pemikiran saya kepada mahasiswa, yang bahkan saya yakin itu tidak akan ditemukan di buku, tidak akan ditemukan di jurnal ilmiah, pemikiran-pemikiran saya itu. Saya kadang berbicara tentang bagaimana berpikir differentiate dan stratified dalam dunia pendidikan, bagaimana memandang intelektual atau intelijensi dan dengan gaya merankingkan dan gaya membedakan gitu ya, memvariasikan imajinasi pemikiran saya tersebut. Kemudian saya dipertanyakan, itu referensinya apa, dari mana, dan seterusnya. Sehingga saya mulai berhati-hati, apalagi ketika saya awal-awal masuk menjadi dosen itu, saya menggunakan kata konteks dan konten pada waktu itu untuk mengomentari beberapa hal ya, termasuk skripsinya mahasiswa S1. Dan kemudian ada seorang dosen yang ini sebenarnya juga dosen yang sangat saya idolakan juga ya, karena pinter banget beliaunya itu. Kemudian mempertanyakan, itu dari tokoh siapa istilah konteks, konten sama konteks itu dari tokoh siapa? Saya bingung. Ya, itu istilah saya memang kayak gitu. Dan di 5-10 tahun kemudian istilah itu banyak digunakan gitu ya. Artinya untuk membandingkan antara 2 hal. Kalau misalnya di penelitian itu kan ada apa yang kamu teliti, pada siapa atau pada apa kamu meneliti, itu kan sebenarnya kita ngomong konten sama konteksnya ya. Dan sampai sekarang ternyata itu relevan gitu loh, istilah itu. Ini ngomong soal kepekaan etimologi dan terminologi aja sebenarnya sih. Cuman ketika saya ditanya, itu siapa tokohnya, itu dari mana referensinya, saya berimajinasi. Artinya ketika saya masuk, mulai ada challenge seperti itu, saya mulai berhati-hati untuk berkomentar, saya mulai tidak banyak mengeluarkan imajinasi saya. Salah satu jalan tengahnya yaitu tadi saya menulis tulisan di blog pribadi saya, karena ya sulit memang mewadahi imajinasi di lembaga semacam ini gitu ya. Terus habis itu menulis pun setelah 2 kumpulan cerpen berhenti, novel nggak diterusin, mulai ke arah situ. Dan mulailah banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif, mengurusi akreditasi, dan seterusnya. Saya bukan berarti ngomongin soal institusi saya ya, karena saya yakin ini kultur, bukan soal institusi saya. Tapi ini kultur. Bahkan kalau saya ngomong kultur, ini berarti mungkin terjadi di banyak lembaga pendidikan kita ya. Yaitu banyak kegiatan-kegiatan administratif. Dan kemudian saya mulailah ketika ada semacam pembukaan peluang ya untuk proposal penelitian saya waktu itu ya, awal-awal saya mengajukan proposal. Dan amazing banget di awal-awal dulu, saya ternyata harus memikirkan sisi administrasinya lebih besar daripada saya memikirkan konten penelitiannya, kayak harus membuat laporan keuangannya, mengumpulkan nota, dan seterusnya. Meskipun saya dibantu oleh mahasiswa, tetap saya memikirkan itu kan, karena mahasiswa hanya sebagai eksekutor aja. Apa yang saya arahkan, apa yang saya jelaskan, kemudian dia melakukan. Saya terbantu banyak sebenarnya dengan adanya mahasiswa, tapi saya merasakan ada porsi yang berbeda kemudian antara energi yang saya curahkan untuk memikirkan konten dengan yang digunakan untuk memikirkan sisi administratifnya. Belum lagi kalau
eee, ya itu tadi mengurusi borang akreditasi dan seterusnya. Sampai suatu saat saya mungkin ada 2 tahunan meskipun secara informal saya tetap melakukan riset kecil ya di kelas dan seterusnya. Tapi saya tidak lagi melakukan riset-riset yang formal, yang ada pendanaan hibah dan seterusnya mungkin ada sekitaran 2 tahun, sehingga saya cuma melakukan riset-riset secara personal, individual punya saya, dengan mungkin dibantu oleh beberapa mahasiswa. Tapi itu pun kan, tidak begitu, apa ya istilahnya ya, soal pengakuan kan berbeda ya dengan ketika itu dari pendanaan, dari hibah dan seterusnya, termasuk ketika saya menjadi bagian dari panitia yang mengisi borang akreditasi itu kan yang diisikan adalah penelitian atau pengabdian masyarakat yang didanai gitu ya secara formal. Nah ini kemudian membuat saya, ya sedikit banyak terpengaruh ya meskipun saya pingin idealisme itu tetap berjalan tapi terpengaruh sehingga mungkin, mengurangi lagi energi saya curahkan aja lah untuk fokus mengajar mengajar, membaca gitu. Dari situ, apa yang bisa saya renungkan ya, pada akhirnya lembaga ini, lembaga pendidikan kita ya secara keseluruhan ya, itu banyak berkutat di sisi-sisi administratif dan kuantifikasi atau kuantitatif sifatnya ya. Kayak, pengumpulan jurnal, sitasi, eee, sebanyak-banyaknya akhirnya kan membuat jurnal dengan cara apapun akhirnya. Karena dengan jurnal itu kita bisa mengajukan kenaikan pangkat, nanti bisa dari asisten ahli menjadi lektor, lektor kepala, guru besar. Itu yang dikejar karena apa? Karena semakin ke atas, peluang secara ekonominya juga semakin banyak mungkin kali ya. Karena ada pemenang-pemenang tersendiri ya di masing-masing jenjang itu. Dan itu akhirnya dimanfaatkan oleh berbagai pihak kan untuk menelorkan ya, menghasilkan banyak sekali karya ilmiah yang pokoknya secara kuantitas banyak, terus kemudian adanya kriteria harus masuk di jurnal internasional terindeks Scopus, mungkin dengan berbagai level ya, kuartil 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang menjadi orientasi kemudian kan bagaimana saya masuk di level itu gitu ya. Bagaimana kita itu bisa masuk di level itu, bisa tembus Q1, tembus Q2 dan seterusnya. Orientasinya jatuhnya ke sana. Terus kemudian ya itu tadi, ilmu itu jadi beredar di masyarakat itu sama kayak dulu ketika saya dulu kan suka baca-baca buku filsafat, disebut bahwa ada istilah menara gading ya, mungkin bisa jadi pendidikan kita arahnya bisa jadi ke menara gading itu. Peredaran ilmu kita di apa, di dunia penelitian itu dari teks ke teks akhirnya yang kemudian dimanfaatkan oleh, para akademisi untuk membuat teks berikutnya. Meskipun kalau sekarang itu ada kontribusi aplikatif ya selain tadi saya bilang ada pengabdian masyarakat, misalnya kontribusi aplikatif ke masyarakat, itu saya malah lebih suka melakukan kegiatan itu meskipun pada akhirnya ada sisi administratifnya juga ya, harus memikirkan SPJ keuangan dan lain-lain. Ya oke lah, tapi paling tidak, eee, kontribusi langsung ke masyarakatnya itu lebih terasa. Dan sekarang juga ada, kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, yang artinya dosen itu bisa jadi juga bekerja di situ sebagai praktisi, entah konsultan dan seterusnya ya. Maksudnya dosen bisa bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dan itu didanai juga. Nah, kontribusi ke dunia industrinya sih iya, itu dapat. Tapi kadang-kadang ada pembelokan-pembelokan yang tidak dirasakan, yaitu ketika, ini ada proposal hibah kesempatan untuk ini, yaitu dijadikan kesempatan untuk lagi-lagi menambah soal angka kredit dan kenaikan pangkat tadi. Jadi, ya tapi memang gimana ya, sisi-sisi behaviorisme, sisi-sisi humanismenya memang harus saling meng-cover satu sama lain. Tapi jadi keblinger kemudian ketika melulu
berbelok ke administratif atau kuantitatif tadi. Ya harus diperhatikan kualitasnya, harus diperhatikan bukan sisi administratifnya, tapi sisi pendalaman kontennya. Nah, ini yang perlu dijaga ya, kultur atau atmosfer semacam ini. Kalau saya sih secara pribadi, saya memang bukan orang yang produktif ya, dan juga tidak pinter-pinter amat. Dulu ketika saya masuk ingin menjadi dosen pun salah satu latar belakangnya karena tadi yang saya bilang saya ingin punya aliran, punya mazhab, karena pada waktu itu saya lagi suka-sukanya baca Fritjof Capra ya, dengan pemikiran-pemikirannya yang kompleks sebenarnya. Dan ya karena saya tidak pinter-pinter amat, kadang itu saya baca berulang-ulang, saya baca berkali-kali. Ada juga yang tidak selesai bacanya karena udah begitu kompleksnya. Dan atau bisa juga disebabkan oleh karena yang saya baca ini adalah terjemahannya yang versi Indonesia yang nggak selalu di seluruh teks itu translasinya bagus atau penerjemahannya bagus, tapi ya saya tetap berusaha keras. Itulah sampai saya sempat mempunyai teori saya sendiri tentang triadik itu, tentang complexity, simplicity, dan flexibility. Nah, tapi ya itu yang tadi saya bilang itu masih belum bisa dapat saya kembangkan karena itu sisi imajinasinya juga tinggi gitu. Nah, buat saya secara pribadi makanya saya membuat video ini tidak untuk komentar secara formal dan objektif, tapi lebih personal, apa yang saya pikirkan dan rasakan. Kalau balik pada kepentingan saya cuma ingin aja bahwa di dunia akademik ini imajinasi tidak dibunuh. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dukung terus Rudi Jaya TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.